Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prista Putri Wardani dengan NPM 2314211038. Saya di sini akan menjelaskan tentang herbarium. Apa sih herbarium itu? Herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi fungsi, membantu identifikasi tumbuhan lainnya yang sekiranya memiliki persamaan ciri-ciri morfologinya. Tumbuhan yang diawetkan. Tujuan herbarium adalah mengoleksi spesimen herbarium seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai dan membuat koleksi herbarium. Yang kedua ada mendeskripsikan seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai. Yang ketiga, mengidentifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai. Yang terakhir ada menyusun kunci identifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai. Dan kegunaan herbarium. Kegunaan herbarium yaitu sebagai alat peraga dalam kegiatan pembelajaran, sebagai media penelitian, sebagai alat bantu identifikasi, dapat digunakan untuk pertukaran herbarium antara daerah dan negara, sebagai bukti adanya keanekaragaman, sebagai spesimen acuan untuk mempublikasikan spesimen baru. Ada dua macam herbarium, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium dibagi menjadi dua berdasarkan herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium basah merupakan spesimen tumbuhan yang telah diawetkan, disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda. Contohnya pengawetan pada spesimen buah atau spesimen yang memiliki bentuk yang tebal dan tidak memungkinkan dilakukan dengan pengawetan cara kering. Herbarium kering yang merupakan awetan yang dibuat dengan cara pengeringan namun dijadikan berbanding pada saat determinasi selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan herbarium. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang determinasi hewan. Apa sih determinasi hewan itu? Determinasi hewan merupakan identifikasi makhluk hidup. Berarti suatu usaha menentukan identifikasi suatu makhluk hidup yang dapat dilakukan dengan berbagai cara populer, yakni dengan membandingkan tumbuhan atau hewan yang diketahui dengan awetan hewan sudah memiliki identitasnya. Cara memahami atau mengetahui tentang berbagai hewan. Memahami kunci seseorang harus memahami sifat dan keragaman bentuk serta ukuran awetan yang diidentifikasi. Determinasi hewan adalah cara atau langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan suatu organisme ke dalam takson makhluk hidup. Kunci determinasi berguna untuk membandingkan ciri-ciri suatu organisme dengan organisme lain yang telah dikenal sebelumnya. Cara membuat penentuan kunci meliputi langkah-langkah seperti menghindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih, membuat pernyataan dari dua kuplet yang berukuran tanpa kata yang sama, dan memberi nomor pada setiap kuplet. Contoh kunci determinasi hewan meliputi ciri-ciri seperti tidak bertulang belakang dan tidak lunak. Nah, di sini contohnya ada nyamuk. Nyamuk memiliki sayap yang transparan dan bersisik. Nyamuk dewasa dapat hidup di udara bebas. Kunci determinasi dari nyamuk adalah 1B, 2A, 27B, 28A, 29A, 30A, 31B. Taksonomi dari nyamuk adalah Kingdom Animalia yang memiliki divisi Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Colicidae, genus Aedes, dan spesies Albopictus. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan dari determinasi hewan adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan hewan ke dalam kategori taksonomi berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, dan karakteristik lainnya. Penentuan hewan memungkinkan para ilmuwan dan para ahli biologi untuk memahami keanekaragaman hayati dan hubungan evolusi antar spesies hewan. Dengan menggunakan kunci determinasi, para peneliti dapat mengidentifikasi
identitas suatu organisme dan memasukkannya ke dalam suatu kelompok taksonomi yang tepat. Manfaat dari determinasi adalah determinasi memiliki beragam manfaat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan tumbuhan. Salah satunya adalah untuk mengetahui identitas tumbuhan secara spesifik. Penentuan bunga juga berguna dalam meneliti dan pengembangan hewan obat-obatan, khususnya dalam menentukan kandungan kimia dan aktivitas biologi dari tumbuhan maupun hewan. Sekian penjelasan saya tentang determinasi hewan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seleksi alam atau evolusi. Seleksi alam adalah teori dalam evolusi yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dalam lingkungannya lama-kelamaan akan punah, sementara yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup. Teori ini bersandar pada 3 prinsip utama, yaitu adanya perubahan lingkungan, adanya tekanan seleksi terhadap spesies, dan adanya persaingan antar makhluk hidup. Macam-macam seleksi alam meliputi seleksi berarah, seleksi pemutusan, seleksi stabilisasi, dan seleksi destruktif. Tujuan dari seleksi alam adalah untuk menyeleksi makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan besar di alam. Seleksi alam menjadi alat modifikasi utama dalam evolusi dan mempengaruhi perubahan lingkungan, tekanan seleksi terhadap spesies, dan persaingan antar makhluk hidup. Contohnya, di sini ada dinosaurus. Dinosaurus punah dikarenakan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Jadi dia tidak dapat atau tidak mampu bersaing dengan antar makhluk hidup yang lain. Dan di sini ada teori menurut Robert Charles Darwin yang merupakan ilmuwan yang dikenal sebagai pelopor evolusi teori seleksi alam, yang ia mengembangkan teori evolusi ini setelah melakukan perjalanan selama 5 tahun untuk mempelajari tumbuhan, hewan, dan fosil di Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik pada tahun 1859. Darwin menerbitkan bukunya yang terkenal dengan judul On the Origin of Species, di mana ia menjelaskan konsep seleksi alam. Menurut Darwin sendiri, seleksi alam adalah proses di mana makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang lebih cocok dengan lingkungannya cenderung bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang kurang cocok cenderung punah. Darwin menyebut proses ini sebagai prinsip seleksi alam dan menggambarkannya sebagai mekanisme utama yang mendorong evolusi spesies dari leluhur bersama. Sekian penjelasan tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.